Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Setelah kita membahas tentang eh, kakeknya Al Hasan Al Askari, ya para imam-imam itu dari Musa Al Kazim sampai Al Askari ke-11 sekarang yaitu ke-12 yaitu Imam Mahdi. Apakah Ahlus Sunnah meyakini Imamiyah Al-Mahdi juga seperti Syiah? Dan apakah memang Al-Mahdi ini sosok yang nyata atau sosok yang fiktif? Ya, mempertanyakan sesuatu itu diperlukan. Kenapa? Karena beberapa tokoh-tokoh Sunni itu masih meyakini dengan keyakinan imamiyah. Modal nasab, ya modal bacot doang, saya keturunan Nabi, lalu dengan seenaknya membuat kebid'ahan, kemusyrikan, dan kesesatan-kesesatan yang lain. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Syariat Islam sudah jelas dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah istihadiyah dari para sahabat, ada ijma. Ya. Nah, tidak boleh merubah hal-hal yang sudah menjadi ketetapan. Nah, namun Al-Mahdi ini kasusnya unik. Nah, ini beberapa tokoh Syiah menyebutnya sebagai Al-Imam Al-Ghaib, yaitu imam yang menghilang. Hilangnya kemana? Ya wallah alam tidak tahu. Dia menyembunyikan dirinya. Jadi selama ini dia tinggal sendirian. Ya. Jadi umurnya kalau dia menghilang dari tahun 200-an, 300-an Hijriah berarti sekarang umurnya sudah 1100 tahun. Ya, 1100 tahun. Namun tokoh ini masih menjadi perdebatan dan khilaf, ya, perselisihan. Nah, ini ada tulisan Muhammad Al-Mahdi di Masjid Nabawi. Sebagian orang Syiah bilang, loh ini Al-Mahdi ada. Apa dalilnya? Dalilnya tulisannya menempel di Masjid Nabawi. Ya, coba kamu tanya balik sama orang Syiah itu, apakah tulisan Muhammad Al-Mahdi ini sudah ada di zaman uh, Bani Umayyah? Oh, mereka jawab, oh enggak ada. Ya, karena itu bahaya kalau kita sebut Muhammad Al-Mahdi. Kita bisa dihabisi. Ya, baik. Lalu apakah di zaman Rasulullah SAW ada tulisan Muhammad Al-Mahdi seperti ini di Masjid Nabawi zaman Khulafaur Rasyidin? Kalau mereka tahu, kenapa tidak ditulis? Ya, bukannya dakwah Islam itu harus jelas, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, jadi ini menjadikan sebuah tulisan atau plat sebagai dalil itu bukan cara yang ilmiah. Ya. Baik, kemudian kita lihat di sini keterangannya di Wikipedia dijelaskan bahwa ada pro kontra antara Sunni dan Syiah soal Imam Mahdi ini. Ada hadis sahih menyebutkan bahwa akan muncul tokoh di akhir zaman yang namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Tapi tidak disebut bahwa Muhammad Al-Mahdi itu adalah keturunannya. Tidak. Ya. Ya, semua hadis-hadis tersebut ternyata dhaif. Namun menurut Syiah itu beda, bahwa Al-Mahdi itu dari keturunannya Fatimah, ya, dari jalur Al-Husain, bukan dari jalur Al-Hasan. Ya. Makanya disebut Muhammad bin Al-Hasan. Ya, namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa dia keturunannya dari Al-Hasan, ya, bukan dari Husain. Ada yang bilang ibunya dari Husain, ayahnya dari Hasan. Ya. Yang sampai sekarang masih jadi perdebatan dan tidak ada ijma soal ini. Al-Mahdi menurut Ahlus Sunnah. Ya.
Ini hadis-hadisnya. Ada yang menggunakan dalil hadis sahih ini. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Hadis ini sahih, tapi hadis ini tidak menjelaskan atau secara matan bunyinya tidak seperti ini. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam, ibnu Maryam maksudnya Isa alaihissalam, fikum ya, untuk menghabisi Dajjal, wa imamukum, dan imam kalian, khalifah kalian dari kalian. Kalau imamukum minkum berarti artinya apa? Artinya bahwa imam itu atas dasar pemilihan dari kelompok kita. Ya, artinya manusia ini bukan dari luar kelompok kita. Ya. Karena khalifah itu dipilih berdasarkan masa itu, ya, bukan berdasarkan masa orang ini menyendiri selama 1000 tahun lebih lalu muncul seperti Batman bilang saya imam kalian. Ya, bahkan Batman aja tidak ngomong bahwa saya adalah imam penduduk Ahlul Gotham. Enggak, ya. Enggak. Karena sistem politik enggak seperti itu, ya. Tidak seperti film action, ya. Tetapi imamukum minkum, ya, Abu Bakar dipilih jadi imam. Kenapa? Karena minkum, dari Quraisy, ya, disepakati oleh umat Islam. Kemudian Umar, ya, minkum, imamukum minkum, di zaman eranya Umar dipilih, ya, dibaiat. Kemudian Utsman, imamukum minkum, ya, dari kelompok kalian, ya. Kemudian Muawiyah, imamukum minkum, dari pilihan orang komunitas itu, ya. Yazid, ya, dipilih berdasarkan apa? Imam Yazid, ya, berdasarkan minkum, dari kelompok penduduk Syam, ya, lalu dibaiat oleh Al-Amsar. Nah, bukan imam bypass seperti ini, ya. Jadi Imam Mahdi langsung muncul gitu selama ratusan tahun sembunyi, habis itu muncul secara tiba-tiba saya imam kalian, ya. Jadi hadis ini tidak menyebutkan secara persis Imam Mahdi, enggak, ya. Kemudian ini banyak sekali hadis yang dhaif, namun menurut Ahlus Sunnah ini ya mutawatir lah, ya, atau mursal gitu. Al-Mahdi anda Ahlus Sunnah ya'taqidun annahu yuladu qabla tawliya al-hukum bi bad'a uqud. Yani Al-Mahdi ini akan lahir sebelum menjadi khalifah. Aslinya berarti dia menjadi khalifah sebelum usia 20 tahun, ya, atau di usia 20 tahun. Bainama ta'taqidu Syiah anna al-Mahdi wulida mundu aktsaru min 1000 am wa anna Abu al-Hasan al-Askari. Ya. Kemudian banyak dalil ala ghibatihi, ya. Wa yara katsir min ulama anna hadits al-Mahdi balagat hadd at-tawatur al-ma'nawi. Nah, ini sebagian Ahlus Sunnah bilang bahwa Al-Mahdi ini hadisnya sudah masuk sebagai mutawatir secara makna. Intinya Ahlus Sunnah masih masuk akal ngomongnya Imam Mahdi akan lahir kemudian setelah puluhan tahun baru jadi khalifah. Nah, proses jadi khalifahnya bagaimana mereka tidak menyebutkan, ya, atau proses menjadi imam. Baik, kemudian salah satu yang meyakini bahwa hadis tentang Al-Mahdi ini mutawatir yaitu Al-Qadhi Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Jadi dia menyebutkan bahwa Al-Mahdi Al-Muntazar, Dajjal dan Masih adalah masuk sebagai khamsun hadithan fi as-sahih wal hasan wal dhaif. Jadi dikumpulkan sebagai hadis mutawatir karena ada sahih, hasan dan dhaif. Kemudian beliau juga menyebutkan asar-asar tentang Al-Mahdi.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anf yamla'ul arda qastan wa adlan kama mali'at juran wa zulman yamliku sab'a sinin. Dia akan menjadi malik, ya. Yang, di sini tidak menyebutkan imam, ya, tapi malik. Jadi dia sebagai raja, king, ya. Sab'a sinin. Ya. Jadi raja selama 7 tahun. Ini dari Sunan Abi Daud. Ini asar, ya, bukan hadis. Lau lam yabqa min ad-dahri illa yawm laba'athallahu rajulan min ahli baiti. Ini sudah saya sebutkan bahwa hadis ini mungkar dan dhaif, ya. Bainama nahnu 'inda Rasulillah idz aqbala Qutaibah ibn Hashim falamma ra'a Nabi. Kemudian di sini disebutkan, inna ahla bait اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سوداء. Hadis ini juga dhaif, ya. Secara sanad. Karena hadis ini dipakai oleh Bani Abbas untuk mengibarkan bendera hitam lalu mengkudeta dan menghancurkan daulah Bani Umayyah, ya. Kemudian hadis dari Sunan At-Tirmidzi ini juga dhaif. La tadhhabu dunya hatta yamlukul Arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Ya, beliau tidak menyebutkan siapa Mahdi atau siapa, enggak, ya. Tetapi raja, seorang raja, bukan imam, ya. Tapi yamlukul Arab berarti dia king, ya, raja. Ahli baiti, ahli bait itu kan istilahnya istri-istri Nabi. Tapi akhirnya menjadi legenda ketika disematkan kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian sifat al-Mahdi, ya, ciri-ciri al-Mahdi menurut Ahlus Sunnah. Dan juga ada beberapa keterangan di sini diriwayatkan oleh Abi Nuaim Al-Asbahani, kemudian Jalaluddin As-Suyuti, ya. Begitu dan begitu seterusnya. Menurut riwayat sunnah dia akan muncul dari Khurasan, ya, daerah Afghanistan. Bahkan ada orang tokoh HTI yang bilang bahwa Afghanistan itu Imam Mahdi mempersiapkan diri dari situ lalu membawa bendera. Buktinya bahwa orang akan membaiatnya di atas es, ya. Dan sekarang Jazirah Arab itu sudah mulai hujan es, sehingga ini sudah masanya sudah dekat. Ya, sering saya dengar itu di pengajian-pengajian mereka, ya. Namun kisah Imam Mahdi ini menjadi sangat mitos sekali di Ahlus Sunnah, yang tadinya menjadi hal yang masuk akal, akhirnya menjadi hal yang di luar masuk akal. Persis seperti ceritanya Imam Batman menurut versi Syiah, ya. Auda al-khilafah qabla al-Mahdi, yaitu kembalinya khilafah sebelum Mahdi. Bahwa nanti sebelum Mahdi akan kembali ke sistem khilafah. Apa bedanya sistem khilafah dengan sistem al-muluk? Sama aja kan, ya. Karena ada hadis bilang yamluk yamlukul Arab, berarti dia akan menjadi rajanya orang Arab, ya. Namun di sini yakhlufu, ya. Jadi mereka membuat istilah bahwa al-khilafah ar-rasyidah itu yang sesuai sunnah Nabi, ya. Namun saya juga mempertanyakan, yaitu zaman khilafah Ali, apakah Ali adalah khalifah yang resmi yang dinobatkan oleh ahlul halli wal aqd? Jawabannya ternyata tidak setelah kita periksa, ya. Lalu khalifah atas dasar apa? Mungkin bisa disebut sebagai amir, ya. Kemudian di sini ada khilafiyah juga antara para ulama, yaitu tentang penyebutan al-muluk, ya, dan juga
khilafah. Namun saya tidak membedakan antara khilafah dan muluk karena itu hanya nama aja. Kemudian mereka menggunakan pendalilan-pendalilan ini, yaitu Imranu Baitul Maqdis, bahwa ciri nanti hari kiamat akan terjadi, tanda-tanda kiamat, yaitu Umran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan menjadi makmur, ramai penduduknya. Kharab Yathrib, dan hancurnya kota Yathrib, maksudnya Madinah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Ketika kota Yathrib, sebenarnya tidak ada istilah Rasulullah itu pakai hadis Yathrib. Ya, harusnya beliau bilang kharabul Madinah, bukan Yathrib. Karena Yathrib itu kan nama Madinah yang lama. Wa kharabu Yathrib khurujil milhamah, ya ini mulai peperangan besar. Wa khurujil milhamah, peperangan besar. Fathul Konstantinia, kota Konstantin dibuka. Wa Fathul Konstantinia, munculnya pembukaan kota Konstantin, maka Dajjal akan muncul. Thumma dharaba biyadihi ala faqdhil ladzi hadatsahu aw min kabir thumma qala inna hadza lahaq kama annaka hahuna aw kama annaka qa'id, yakni Muadz bin Jabal. Maka beliau memukul pahanya bahwa ini benar-benar akan terjadi. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, secara matan hadis ini ada hal yang nggak beres, yaitu Yathrib. Harusnya Madinah ya, bukan Yathrib. Jadi ini menurut Ahlus Sunnah, mereka mengkoneksikan Imam Mahdi ini dengan hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman. Ya. Namun mereka tidak fix bilang bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini keturunan Hasan atau keturunan ini, mereka tidak ngomong seperti itu karena itu masih masalah khilafiyah. Namun beda dengan Syiah yang bilang justru itu dia dari Al-Hasan Al-Askari dan dia bersembunyi seperti Batman dan tidak mau muncul sampai nanti dunia ini benar-benar rusak. Ya. Ini Al-Mahdi punya berapa versi? Dari Sunnah, dari Syiah Ithna Asyariyah, ya, bilang dari Al-Hasan Al-Askari, putranya Narjis, ya, Ar-Rumiyah, dari Rum. Ya. Kemudian Al-Mahdi menurut Syiah Ismailiyah, ya, Ismailiyah Batiniyah. Kemudian Al-Mahdi menurut Zaidiyah, ya, dari kelompok mereka juga, ya. Kemudian Al-Mahdi menurut Ibadiyah, ya. Al-Mahdi menurut Ibadiyah nggak ada, ya. Kemudian tidak hanya itu aja, ya, kelompok Ibadiyah ini bukan Syiah, ya, tapi mereka madhabnya Khawarij. Mereka bilang Al-Mahdi itu nggak ada, ya, karena nggak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka juga mengingkari Dajjal dan turunnya Isa, dan juga peperangan besar dan fitnah akhir zaman. Itu semua adalah hadits dhaif, ya, jadi nggak bisa dijadikan sandaran. Artinya mereka fix bahwa tanda-tanda akhir zaman itu semuanya adalah hoak, ya. Kemudian Al-Mahdi menurut Ahmadiyah itu ya orang ini, si Dajjal ini, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, ya. Kemudian Abrazu Mudda'il Mahdiyah. Nah, ada firqah namanya Al-Mahdiyah, yaitu orang-orang yang menggunakan nama Al-Mahdi untuk mencari kepentingan entah itu kelompok, ya, komunitas atau uang atau menjadi penguasa. Sama seperti zaman sekarang yang orang-orang mengaku sebagai keturunan Nabi untuk mendapatkan hadiah, posisi tertentu, terkenal, ya, dawer-dawer dan lainnya. Siapa saja mereka yang mengiklankan diri sebagai Al-Mahdi. Di sini ada Muhammad Ahmad Al-Mahdi. Ya, dia mendirikan negara As-Sudan. Kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani.
yang dibaiat oleh Juhaiman, ya. Juhaiman di Mekah tahun 1979, karena mereka menghitung ini sudah tahun 1400, ini waktunya Imam Mahdi muncul, ya. Namun ketika muncul akhirnya dibantai juga, ya. Kemudian namun sebelumnya itu sudah muncul kasus Al-Mahdiyah, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, jadi Mukhtar Al-Thaqafi bilang bahwa Imam Mahdi itu Muhammad bin Al-Hanafiyah, maksudnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Salah satunya Firqah Al-Kaisaniyah. Kemudian Ismail bin Ja'far itu bilang bahwa akan muncul Imam Mahdi dari kelompok mereka, namanya Muhammad bin Ismail, ya. Namun yang muncul malah kelompok Al-Qaramithah yang mereka menghancurkan Ka'bah dan mencuri Hajarul Aswad selama 22 tahun. Kemudian Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, ya, yaitu putranya Ja'far Al-Mansur. Ja'far Al-Mansur punya anak namanya Muhammad, diberi julukan Al-Mahdi supaya orang-orang bilang bahwa Al-Mahdi yang dimaksud adalah putranya Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, ada tujuan politis juga. Kemudian Muhammad Ahmad Al-Mahdi, ya, pemimpin Harokat Mahdiyah di Sudan. Kemudian Sayyid Johnbury di India, dia menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Kemudian Ghulam Ahmad Al-Qadiani Ad-Dajjal, ya, dari Pakistan, dia pendiri Ahmadiyah, sekte Ahmadiyah. Dia sempat menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Kemudian Muhammad bin Tumart Al-Asy'ari, pendiri Daulah Muwahhidiyah, dia menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, ya, di zaman pemberontakan Juhaiman di Masjidil Haram. Kemudian di sini ada kritikan tentang Mahdi, yaitu kritikan dari Ibnu Khaldun dan juga Muhammad Rashid Ridha, ya, syekhnya Al-Azhar. Kemudian Muhammad Shaltut dan Muhammad Al-Ghazali. Bukan mereka saja, ada ulama-ulama lain. Termasuk di sini Mufti Qatar Abdullah bin Zaid Al-Mahmud, ya. Dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi juga mengkritisi dan mempertanyakan tentang Mahdi ini, karena tidak dijelaskan secara rinci hadis-hadisnya di Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini ceritanya Imam Syiah yang ke-12, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi, ya, masih menjadi pro dan kontra. Kalau terjadi khilaf berarti tokoh ini tidak bisa dikatakan nyata, bisa juga dikatakan fiktif, ya. Dan orang yang tidak percaya dengan Al-Mahdi tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, karena ini adalah masalah politik dan sesuatu yang wallahu alam tidak bisa dikatakan sesuatu yang usul. Karena sesuatu yang usul itu jelas, sedangkan sesuatu yang belum jelas belum bisa dikatakan, karena urusan khilafah kepemimpinan al-mulk itu harus jelas, ya. Contohnya kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan membuat sistem wilayatul ahad, yaitu wakil khalifah. Supaya apa? Supaya nanti ketika khalifah meninggal saat perang atau sakit, langsung khalifah itu dinobatkan tanpa melakukan musyawarah lagi, ya, atau penobatan atau pemilihan lagi, ya. Sehingga fokus mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan negara, ya.
Jadi ijtihadul hakim itu jelas untuk maslahat masyarakat dan rakyat, bukan untuk maslahat kepentingan dirinya sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.